saat Abu Nawas menyelesaikan persoalan raja tanpa perang. Di suatu kerajaan yang jauh terdapat seorang raja yang sangat gagah dan berkuasa. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi juga sangat keras kepala dan cenderung menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan. Kerajaan ini sangat luas dan raja memiliki pasukan yang sangat besar dengan prajurit-prajurit yang terlatih dalam berbagai seni peperangan. Namun di balik kekuasaannya yang besar, ada satu masalah yang tak bisa diselesaikan dengan pedang ataupun tombak. Masalah dengan negara tetangga yang selalu menuntut lebih banyak wilayah dan juga kekuasaan. Raja yang bijaksana itu merasa terganggu oleh ancaman dari negara tetangga yang ingin menguasai wilayah kerajaan mereka. Setiap kali negosiasi dilakukan, pihak tetangga selalu meminta lebih banyak tanah dan sumber daya. Raja yang sudah merasa sangat tertekan, akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para penasihatnya untuk memikirkan cara yang tepat untuk menghadapinya. Tapi dari sekian banyak penasihat yang hadir, hanya satu nama yang bisa memberikan solusi, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang sangat cerdik, penuh akal, dan tidak pernah takut dalam menghadapi masalah. Namun ia juga dikenal dengan sikap humoris dan cara uniknya dalam menyelesaikan perkara. Bagaimana Abu Nawas? Tanya raja menatapnya dengan tajam. Kami sudah tidak bisa lagi menahan ancaman ini. Apakah kau punya solusi? Abu Nawas tersenyum lebar. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda, tanpa peperangan, tanpa darah yang tertumpah? Raja dan penasihat lainnya merasa bingung. Tanpa perang, bagaimana mungkin? Tanya salah seorang penasihat. Abu Nawas pun menjelaskan rencananya dengan penuh percaya diri. Kita akan menipu musuh tetapi bukan dengan kekerasan. Sebaliknya, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, dan lebih siap daripada yang mereka kira. Raja yang penasaran mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas mengusulkan untuk mengirimkan sebuah surat yang tampaknya sangat penting, yang berisi kabar bahwa kerajaan mereka memiliki pasukan yang sangat besar dan sangat kuat. Dalam surat itu, Abu Nawas menyarankan agar mereka juga menyebutkan tentang senjata yang tak tertandingi, yaitu sebuah senjata yang bisa membuat musuh sangat ketakutan bahkan sebelum mereka melancarkan serangan. Dan apa senjata itu? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum licik. Kami akan memberitahu mereka bahwa kita memiliki pasukan yang terdiri dari ribuan pria yang tak terkalahkan. Pasukan ini bisa menghancurkan musuh dalam sekejap, dan mereka hanya perlu mendengarkan satu perintah untuk membuat musuh bertekuk lutut. Raja mulai tertarik. Lalu siapa yang akan kita kirimkan untuk menyampaikan surat itu? Biarkan saya yang mengurusnya, jawab Abu Nawas. Saya akan mengirimkan surat itu dan mengatur semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas pun mempersiapkan surat yang penuh dengan kata-kata yang menakutkan, menyebutkan tentang kekuatan masukan dan senjata yang sangat menakutkan itu. Namun, surat tersebut ternyata sangat unik. Abu Nawas menulisnya dengan gaya yang penuh kebohongan, menggunakan bahasa yang penuh dengan metafora dan juga sindiran halus. Setelah surat itu dikirimkan, pasukan dari negara tetangga yang merasa terancam mulai bergerak menuju kerajaan raja. Namun mereka tidak tahu bahwa pasukan yang sangat kuat yang disebut-sebut dalam surat itu hanyalah sebuah ilusi. Sebagai gantinya, pasukan raja yang sebenarnya adalah sekelompok orang yang tidak biasa, yaitu petani, pedagang, dan juga tukang, yang semuanya dilatih untuk bergerak dengan cara yang tidak biasa dan dengan semangat yang tinggi. Ketika pasukan musuh tiba di perbatasan kerajaan, mereka disambut oleh sebuah pemandangan yang sangat aneh. Mereka melihat ribuan orang yang tampaknya siap untuk bertempur, tetapi mereka bukan prajurit biasa. Mereka mengenakan pakaian aneh, membawa alat-alat pertanian, dan tampak seolah-olah sedang menunggu perintah untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Tentunya ini membuat pasukan musuh kebingungan. Abu Nawas kemudian mengatur pertemuan dengan pemimpin pasukan musuh. Dalam pertemuan tersebut, Abu Nawas berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan bahwa pasukannya adalah pasukan yang tidak tampak seperti yang mereka kira, tetapi sangat kuat dan siap untuk melawan. Pasukan kami lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Kami tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kecerdikan dan taktik yang tak tertandingi, kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Jika kalian menyerang kami, kalian akan menghadapi musuh yang tak terduga. Kami siap bertempur kapan saja, di mana saja,
dengan cara yang tak pernah kalian duga. Pemimpin pasukan musuh mulai merasa ragu. Mereka melihat pasukan yang tampaknya hanya terdiri dari orang biasa dan ragu untuk melanjutkan serangan. Abu Nawas dengan caranya yang khas membuat mereka semakin bimbang. Akhirnya, pemimpin pasukan musuh memutuskan untuk mundur. Mereka tak ingin mengambil resiko bertempur melawan pasukan yang tak terlihat biasa, namun dipenuhi dengan kegigihan dan keyakinan tinggi. Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan masalah raja tanpa satu pun darah yang tertumpah. Raja sangat terkejut dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini tanpa harus berperang. Abu Nawas hanya tersenyum. Terkadang yang lebih penting bukanlah kekuatan fisik, tetapi bagaimana kita menggunakan akal dan kecerdikan untuk mengatasi masalah. Peperangan bukanlah solusi terbaik jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan demikian, kerajaan itu tetap aman. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan tanpa harus mengangkat senjata. Raja pun belajar bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah yang besar. Setelah berhasil menggagalkan niat buruk negara tetangga yang ingin menyerang, ketenangan sejenak menyelimuti kerajaan. Raja yang tadinya merasa cemas kini mulai merasa sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Namun meski begitu, ia tahu bahwa ancaman mungkin akan datang lagi. Raja yang bijaksana, meski tidak suka perang, tetap merasa khawatir tentang masa depan kerajaannya yang mungkin terancam oleh pihak-pihak yang serakah. Suatu malam, setelah istirahat panjang, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgah kerajaannya. Malam itu sinar bulan memancar lembut melalui jendela, menciptakan suasana yang penuh kedamaian di dalam istana. Raja duduk di singgasananya yang dihiasi ukuran emas. Sementara Abu Nawas duduk di hadapannya dengan tenang, mengenakan jubah sederhana namun berwibawa. Abu Nawas, kata raja sambil menatapnya serius, kau telah menyelamatkan kerajaan ini dengan kecerdikanmu. Namun aku tahu ancaman ini tak akan berhenti hanya dengan satu kemenangan. Apa yang harus kita lakukan agar kerajaan kita tetap aman? Abu Nawas tersenyum tipis. Raja seringkali masalah datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam juga. Kerajaan ini mungkin telah selamat dari ancaman luar, tetapi untuk mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan, kita harus menjaga agar tidak ada keretakan dalam tubuh kerajaan itu sendiri. Raja menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tahu betul bahwa di dalam kerajaannya terdapat beberapa kalangan yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Mereka beberapa penguasa wilayah, para bangsawan, dan bahkan sebagian rakyat mulai mempertanyakan kebijakan raja yang terlalu mengutamakan perdamaian dan toleransi. Jadi bagaimana kita menjaga agar kerajaan tetap bersatu, Abu Nawas? Tanya raja. Penasaran dengan pandangan Abu Nawas yang selalu bijaksana, Abu Nawas berpikir sejenak. Raja dalam setiap kerajaan, masalah yang datang bukan hanya persoalan luar, tetapi bagaimana menjaga keharmonisan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang tak kalah penting. Saya sarankan kita membuat sebuah perubahan yang tak terduga, sesuatu yang membuat semua orang merasa dihargai dan terlibat. Raja mengerutkan dahi. Perubahan seperti apa, Abu Nawas? Sebuah perubahan yang menyentuh hati rakyat dan membuat mereka merasa terhubung dengan kerajaan ini. Jawab Abu Nawas. Mari kita lakukan sesuatu yang besar, namun tanpa kekerasan dan tanpa membuat musuh semakin kuat. Kita akan mengadakan sebuah perayaan besar, sebuah festival yang melibatkan seluruh rakyat dan kalangan, petani, dan hingga bangsawan. Raja terkejut. Perayaan, apakah itu bisa memperkuat kerajaan kita? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya Raja, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kita bisa membangun hubungannya lebih kuat antara rakyat dan juga penguasa. Tidak hanya itu, kita juga menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa kita bukan hanya kerajaan yang kuat, tetapi juga kerajaan yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan juga persatuan. Setelah berpikir sejenak, Raja akhirnya setuju dengan ide Abu Nawas. Persiapan untuk festival pun dimulai. Seluruh rakyat dilibatkan, mulai dari petani yang bekerja di ladang hingga tukang kayu yang mengukir dekorasi. Para seniman dan penyair datang untuk menampilkan pertunjukan seni, sementara para pedagang menjual hasil karyanya terbaik mereka. Semua lapisan masyarakat berperan dalam merayakan kebersamaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Festival kerajaan dimulai dengan megah. Ribuan orang berkumpul di alun-alun istana. Ada tenda-tenda besar yang berisi makanan lezat, ada pertunjukan musik,
dari dan tari yang memukau, serta lomba-lomba yang melibatkan semua kalangan. Namun, hal yang paling menonjol adalah kehadiran raja yang berdiri di hadapan rakyatnya dengan senyum yang ramah. Ia berdiri di samping Abu Nawas yang tampak penuh kebanggaan melihat betapa seluruh rakyat begitu antusias. Saat festival berlangsung, raja memberikan pidato kepada rakyatnya. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan kekayaan dan kemewahan kerajaan ini, tetapi untuk merayakan persatuan kita sebagai satu bangsa. Setiap dari kalian adalah bagian penting dalam kerajaan ini. Tanpa kalian, kerajaan ini tidak akan menjadi apa-apa. Aplaus menggema di seluruh alun-alun. Raja melanjutkan, kita mungkin memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kedamaian dan juga kebersamaan. Dengan persatuan kita akan menjadi lebih kuat daripada apa yang bisa datang dari luar. Kita bukan hanya kerajaan yang besar karena tanah atau tentara kita, tetapi karena setiap orang yang ada di sini. Setelah pidato tersebut, rakyat merasa semakin terhubung dengan rajanya. Mereka merasa dihargai dan dihormati, dan semangat kebersamaan pun tumbuh lebih kuat. Abu Nawas melihat bahwa rencana ini ternyata sangat efektif, lebih dari yang ia bayangkan. Namun ancaman dari negara tetangga belum berakhir. Setelah beberapa hari berlalu, pasukan dari negara tetangga kembali mengirimkan surat yang berisi ultimatum baru. Mereka menuntut lebih banyak wilayah lagi. Kali ini mereka mengancam akan menyerang jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Tetapi raja tidak langsung panik. Dengan senyum tipis, ia memanggil Abu Nawas untuk merencanakan langkah selanjutnya. Abu Nawas, aku merasa lebih tenang setelah festival itu. Rakyat kita kini lebih bersatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Abu Nawas berpikir sejenak dan akhirnya berkata, Raja, kita akan mengirimkan surat balasan. Tetapi kali ini bukan dengan ancaman atau kekuatan. Kita akan menganggapi mereka dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita akan mengundang mereka untuk berkunjung ke kerajaan kita, untuk melihat langsung betapa kuatnya kerajaan kita, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena persatuan rakyat dan kebijaksanaan yang kita miliki. Raja setuju dengan ide ini. Beberapa hari kemudian, surat balasan dari kerajaan mereka tiba di tangan pemimpin negara tetangga, mengundang mereka untuk datang dan melihat secara langsung kedamaian yang terjadi di kerajaan itu. Tak lama kemudian, pemimpin negara tetangga yang merasa bingung dan terkejut akhirnya menerima undangan tersebut. Mereka datang dengan perasaan curiga, tetapi begitu tiba di kerajaan, mereka disambut dengan perayaan yang sama meriah seperti festival yang sebelumnya. Mereka melihat sendiri bagaimana rakyat dan pemimpin kerajaan ini hidup dengan damai dan saling menghargai. Di tengah sambutan yang hangat, mereka pun menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak terletak pada senjata dan kekuasaan, melainkan pada kebersamaan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Setelah pertemuan itu, negara tetangga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri permusuhan mereka dan mengubah sikap mereka terhadap kerajaan tersebut. Mereka tidak hanya mundur, tetapi juga menjalin hubungannya lebih baik dengan kerajaan yang telah mereka anggap sebagai ancaman. Raja kembali merasa bangga. Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa. Tanpa satu pun perang, kita berhasil menyelesaikan semua masalah dan menjaga perdamaian. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang Raja, cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak bertempur sama sekali. Kebijaksanaan dan persatuan adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Setelah pertemuan yang berhasil dengan negara tetangga, perdamaian yang sangat diinginkan akhirnya tercapai. Kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan dibantu oleh kecerdikan Abu Nawas kini berkembang pesat. Tidak ada lagi ancaman dari luar, dan rakyat hidup dalam keharmonisan. Keberhasilan ini menandai awal dari sebuah era baru, era di mana kebijaksanaan, perdamaian, dan persatuan menjadi fondasi kekuatan kerajaan. Namun, meskipun kerajaan ini makmur dan damai, Abu Nawas tahu bahwa tugasnya belum selesai, meskipun raja telah berhasil menjaga kerajaan dengan bijaksana. Terdapat masalah yang tersembunyi di dalam negeri, masalah yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketidakpuasan, kecemburuan, dan persaingan masih ada di kalangan para pejabat kerajaan dan bangsawan.
Suatu pagi, raja meminta Abu Nawas untuk datang ke ruang istananya. Raja terlihat lebih tua dan lelah meski masih melancarkan aura kebijaksanaannya luar biasa. Abu Nawas, aku merasa kerajaan ini telah berkembang dengan baik, tetapi hatiku masih merasa gelisah. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa perdamaian ini berlangsung selamanya? Bagaimana agar para pejabat kerajaan dan rakyat tetap hidup dalam kedamaian yang sejati? Abu Nawas tersenyum, seakan sudah memikirkan jawabannya sejak lama. Raja, perdamaian sejati bukan hanya tercipta karena tidak adanya perang. Perdamaian sejati datang dari kedalaman hati. Ketika setiap individu menyadari perangnya dalam menjaga keharmonisan. Kerajaan ini perlu lebih dari sekedar aturan. Kita perlu memberi contoh kepada dunia bahwa kekuatan yang sebenarnya berasal dari kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap semua. Raja terdiam, merenung sejenak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa mengajarkan itu kepada para pejabat dan juga rakyat? Abu Nawas berpikir beberapa saat, kemudian berkata dengan lembut, Raja, seringkali pemimpin yang baik adalah yang bisa mengajarkan dengan memberi contoh. Kembalilah kepada rakyat, tunjukkan bahwa kedamaian bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jadikan setiap keputusan yang diambil sebagai langkah menuju kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Raja yang selalu mendengarkan dengan seksama akhirnya memahami. Ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan dan menemui rakyatnya. Bersama dengan Abu Nawas, Raja mengadakan serangkaian perjalanan ke desa-desa, bertemu dengan petani, pengrajin, dan kaum miskin yang jarang mendapat perhatian dari para bangsawan. Di setiap pertemuan, Raja mendengarkan keluhan mereka dan memberikan solusi yang adil, mempraktikkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, para pejabat kerajaan yang semula merasa terasingkan mulai melihat perubahan yang nyata. Mereka menyaksikan bagaimana raja mulai menilai lebih penting kebahagiaan rakyat daripada keuntungan pribadi ataupun kekuasaan. Raja dan Abu Nawas juga mengadakan pertemuan rutin dengan para pejabat kerajaan, bukan untuk memerintah, tetapi untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas dengan kecerdikannya yang khas tidak hanya membantu raja mengatur kerajaan, tetapi juga menyusun strategi baru dalam mengelola hubungan antar pegawai dan juga rakyat. Ia mengajarkan mereka bahwa ketegangan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan berbicara dan mencari solusi bersama, bukan dengan kekerasan atau kebijaksanaan yang menindas. Perlahan-lahan, seluruh kerajaan mulai merasakan perubahan ini. Beberapa bulan setelah itu, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sekali lagi. Tetapi kali ini dengan nuansa yang berbeda. Festival itu tidak hanya berupa pertunjukan seni atau perayaan kemewahan, tetapi juga sebuah ajang untuk menyatukan hati rakyat dan para pejabat. Di festival tersebut, semua orang di kalangan bawah hingga atas, dari petani hingga bangsawan, berkumpul dan berbicara tentang kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan. Pada acara tersebut, raja berdiri di atas panggung, memandang seluruh rakyatnya yang hadir. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Hari ini kita merayakan lebih dari sekedar kemakmuran. Kita merayakan persatuan dan kasih sayang yang telah membawa kita ke titik ini. Ini bukanlah hasil dari peperangan atau kekuasaan, tetapi dari kebijaksanaan yang kita jalani bersama." Abu Nawas yang berdiri di samping raja memandang dengan bangga. Ia tahu bahwa peranannya dalam menjaga perdamaian kerajaan tidak hanya berakhir dengan mengatasi ancaman dari luar, tetapi juga dengan menjaga ketenangan batin dan keharmonisan di dalam kerajaan itu sendiri. Hari-hari berlalu dan kerajaan itu semakin makmur. Tidak hanya wilayahnya yang berkembang, tetapi rakyatnya juga hidup dalam kedamaian sejati. Abu Nawas yang selalu hadir dengan nasihat yang bijak menjadi simbol kebijaksanaan bagi seluruh kerajaan.
Para pemimpin baru yang muncul di kerajaan itu pun selalu merujuk pada ajaran Abu Nawas, berusaha untuk meneladani ketenangan dan juga kecerdikannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas semakin menua, raja memanggilnya ke ruang istana untuk sekali lagi berbincang tentang masa depan kerajaan. Abu Nawas, aku merasa sangat berterima kasih atas segala yang kau ajarkan padaku dan kepada kerajaan ini. Tanpa kau, aku tidak tahu bagaimana kerajaan ini bisa sejauh ini. Abu Nawas tersenyum seperti biasa dengan senyum yang penuh makna. Raja, segala yang baik adalah anugerah dari Allah. Kita hanya bisa berusaha dan ingatlah, kadang-kadang kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tidak kita lihat. Ketika perdamaian terjaga tanpa pertumpahan darah. Raja mengangguk, menatap Abu Nawas dengan rasa terima kasih yang dalam. Kau akan selalu dikenang sebagai orang yang membawa kedamaian sejati. Kerajaan ini akan selalu berada di jalan yang benar karena ajaranmu. Abu Nawas menunduk, menatap tanah sejenak, lalu berkata, Raja, perdamaian bukan hanya sebuah tujuan, tetapi perjalanan yang terus berlangsung. Seperti sungai yang mengalir, kita harus selalu menjaga agar kedamaian itu tetap mengalir dalam setiap tindakan kita. Dengan kata-kata terakhir yang penuh kebijaksanaan, Abu Nawas menutup perjalanan hidupnya. Namun, warisan kebijaksanaan dan ajarannya akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh kerajaan itu. Raja dan rakyatnya tetap menjaga perdamaian dengan cinta, pengertian, dan kebijaksanaan. Berterima kasih pada seorang cerdik pandai yang mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati tidak datang dari peperangan, tetapi dari persatuan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dan begitulah kerajaan itu tetap berkembang dalam damai, menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain di dunia bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam hati, bukan dari senjata. Tamat. Saat Abu Nawas menyelesaikan persoalan raja tanpa perang. Di suatu kerajaan yang jauh terdapat seorang raja yang sangat gagah dan berkuasa. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi juga sangat keras kepala dan cenderung menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan. Kerajaan ini sangat luas dan raja memiliki pasukan yang sangat besar dengan prajurit-prajurit yang terlatih dalam berbagai seni peperangan. Namun di balik kekuasaannya yang besar, ada satu masalah yang tak bisa diselesaikan dengan pedang ataupun tombak. Masalah dengan negara tetangga yang selalu menuntut lebih banyak wilayah dan juga kekuasaan. Raja yang bijaksana itu merasa terganggu oleh ancaman dari negara tetangga yang ingin menguasai wilayah kerajaan mereka. Setiap kali negosiasi dilakukan, pihak tetangga selalu meminta lebih banyak tanah dan sumber daya. Raja yang sudah merasa sangat tertekan, akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para penasihatnya untuk memikirkan cara yang tepat untuk menghadapinya. Tapi, dari sekian banyak penasihat yang hadir, hanya satu nama yang bisa memberikan solusi, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang sangat cerdik, penuh akal, dan tidak pernah takut dalam menghadapi masalah. Namun ia juga dikenal dengan sikap humoris dan cara uniknya dalam menyelesaikan perkara. Bagaimana Abu Nawas? Tanya raja menatapnya dengan tajam. Kami sudah tidak bisa lagi menahan ancaman ini. Apakah kau punya solusi? Abu Nawas tersenyum lebar. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda? Tanpa peperangan, tanpa darah yang tertumpah. Raja dan penasihat lainnya merasa bingung. Tanpa perang, bagaimana mungkin? Tanya salah seorang penasihat. Abu Nawas pun menjelaskan rencananya dengan penuh percaya diri. Kita akan menipu musuh tetapi bukan dengan kekerasan. Sebaliknya, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, dan lebih siap daripada yang mereka kira. Raja yang penasaran mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas mengusulkan untuk mengirimkan sebuah surat yang tampaknya sangat penting, yang berisi kabar bahwa kerajaan mereka memiliki pasukan yang sangat besar dan sangat kuat.
Dalam surat itu, Abu Nawas menyarankan agar mereka juga menyebutkan tentang senjata yang tak tertandingi, yaitu sebuah senjata yang bisa membuat musuh ya sangat ketakutan bahkan sebelum mereka melancarkan serangan. Dan apa senjata itu? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum licik. Kami akan memberitahu mereka bahwa kita memiliki pasukan yang terdiri dari ribuan pria yang tak terkalahkan. Pasukan ini bisa menghancurkan musuh dalam sekejap, dan mereka hanya perlu mendengarkan satu perintah untuk membuat musuh bertekuk lutut. Raja mulai tertarik. Lalu siapa yang akan kita kirimkan untuk menyampaikan surat itu? Biarkan saya yang mengurusnya, jawab Abu Nawas. Saya akan mengirimkan surat itu dan mengatur semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas pun mempersiapkan surat yang penuh dengan kata-kata yang menakutkan, menyebutkan tentang kekuatan masukan dan senjata yang sangat menakutkan itu. Namun, surat tersebut ternyata sangat unik. Abu Nawas menulisnya dengan gaya yang penuh kebohongan, menggunakan bahasa yang penuh dengan metafora dan juga sindiran halus. Setelah surat itu dikirimkan, pasukan dari negara tetangga yang merasa terancam mulai bergerak menuju kerajaan raja. Namun mereka tidak tahu bahwa pasukan yang sangat kuat yang disebut-sebut dalam surat itu hanyalah sebuah ilusi. Sebagai gantinya, pasukan raja yang sebenarnya adalah sekelompok orang yang tidak biasa, yaitu petani, pedagang, dan juga tukang, yang semuanya dilatih untuk bergerak dengan cara yang tidak biasa dan dengan semangat yang tinggi. Ketika pasukan musuh tiba di perbatasan kerajaan, mereka disambut oleh sebuah pemandangan yang sangat aneh. Mereka melihat ribuan orang yang tampaknya siap untuk bertempur, tetapi mereka bukan prajurit biasa. Mereka mengenakan pakaian aneh, membawa alat-alat pertanian, dan tampak seolah-olah sedang menunggu perintah untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Tentunya ini membuat pasukan musuh kebingungan. Abu Nawas kemudian mengatur pertemuan dengan pemimpin pasukan musuh. Dalam pertemuan tersebut, Abu Nawas berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan bahwa pasukannya adalah pasukan yang tidak tampak seperti yang mereka kira, tetapi sangat kuat dan siap untuk melawan. Pasukan kami lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Kami tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kecerdikan dan taktik yang tak tertandingi, kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Jika kalian menyerang kami, kalian akan menghadapi musuh yang tak terduga. Kami siap bertempur kapan saja, di mana saja, dengan cara yang tak pernah kalian duga. Pemimpin pasukan musuh mulai merasa ragu. Mereka melihat pasukan yang tampaknya hanya terdiri dari orang biasa dan ragu untuk melanjutkan serangan. Abu Nawas dengan caranya yang khas membuat mereka semakin bimbang. Akhirnya, pemimpin pasukan musuh memutuskan untuk mundur. Mereka tak ingin mengambil resiko bertempur melawan pasukan yang tak terlihat biasa, namun dipenuhi dengan kegigihan dan keyakinan tinggi. Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan masalah raja tanpa satu pun darah yang tertumpah. Raja sangat terkejut dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini tanpa harus berperang. Abu Nawas hanya tersenyum. Terkadang yang lebih penting bukanlah kekuatan fisik, tetapi bagaimana kita menggunakan akal dan kecerdikan untuk mengatasi masalah. Peperangan bukanlah solusi terbaik jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan demikian, kerajaan itu tetap aman. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan tanpa harus mengangkat senjata. Raja pun belajar bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah yang besar. Setelah berhasil menggagalkan niat buruk negara tetangga yang ingin menyerang, ketenangan sejenak menyelimuti kerajaan. Raja yang tadinya merasa cemas kini mulai merasa sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Namun meski begitu, ia tahu bahwa ancaman mungkin akan datang lagi. Raja yang bijaksana, meski tidak suka perang, tetap merasa khawatir tentang masa depan kerajaannya yang mungkin terancam oleh pihak-pihak yang serakah. Suatu malam, setelah istirahat panjang, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgah kerajaannya. Malam itu sinar bulan memancar lembut melalui jendela, menciptakan suasana yang penuh kedamaian di dalam istana. Raja duduk di singgasananya yang dihiasi ukuran emas. Sementara Abu Nawas duduk di hadapannya dengan tenang, mengenakan jubah sederhana namun berwibawa. Abu Nawas,
kata raja sambil menatapnya serius. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini dengan kecerdikanmu. Namun aku tahu ancaman ini tak akan berhenti hanya dengan satu kemenangan. Apa yang harus kita lakukan agar kerajaan kita tetap aman? Abu Nawas tersenyum tipis. Raja seringkali masalah datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam juga. Kerajaan ini mungkin telah selamat dari ancaman luar, tetapi untuk mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan, kita harus menjaga agar tidak ada keretakan dalam tubuh kerajaan itu sendiri. Raja menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tahu betul bahwa di dalam kerajaannya terdapat beberapa kalangan yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Mereka beberapa penguasa wilayah, para bangsawan, dan bahkan sebagian rakyat mulai mempertanyakan kebijakan raja yang terlalu mengutamakan perdamaian dan toleransi. Jadi bagaimana kita menjaga agar kerajaan tetap bersatu, Abu Nawas? Tanya raja. Penasaran dengan pandangan Abu Nawas yang selalu bijaksana, Abu Nawas berpikir sejenak. Raja dalam setiap kerajaan, masalah yang datang bukan hanya persoalan luar, tetapi bagaimana menjaga keharmonisan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang tak kalah penting. Saya sarankan kita membuat sebuah perubahan yang tak terduga, sesuatu yang membuat semua orang merasa dihargai dan terlibat. Raja mengerutkan dahi. Perubahan seperti apa, Abu Nawas? Sebuah perubahan yang menyentuh hati rakyat dan membuat mereka merasa terhubung dengan kerajaan ini. Jawab Abu Nawas. Mari kita lakukan sesuatu yang besar, namun tanpa kekerasan dan tanpa membuat musuh semakin kuat. Kita akan mengadakan sebuah perayaan besar, sebuah festival yang melibatkan seluruh rakyat dan kalangan, petani, dan hingga bangsawan. Raja terkejut. Perayaan, apakah itu bisa memperkuat kerajaan kita? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya Raja, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kita bisa membangun hubungannya lebih kuat antara rakyat dan juga penguasa. Tidak hanya itu, kita juga menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa kita bukan hanya kerajaan yang kuat, tetapi juga kerajaan yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan juga persatuan. Setelah berpikir sejenak, Raja akhirnya setuju dengan ide Abu Nawas. Persiapan untuk festival pun dimulai. Seluruh rakyat dilibatkan, mulai dari petani yang bekerja di ladang hingga tukang kayu yang mengukir dekorasi. Para seniman dan penyair datang untuk menampilkan pertunjukan seni, sementara para pedagang menjual hasil karyanya terbaik mereka. Semua lapisan masyarakat berperan dalam merayakan kebersamaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Festival kerajaan dimulai dengan megah. Ribuan orang berkumpul di alun-alun istana. Ada tenda-tenda besar yang berisi makanan lezat, ada pertunjukan musik dan tari yang memukau, serta lomba-lomba yang melibatkan semua kalangan. Namun, hal yang paling menonjol adalah kehadiran raja yang berdiri di hadapan rakyatnya dengan senyum yang ramah. Ia berdiri di samping Abu Nawas yang tampak penuh kebanggaan melihat betapa seluruh rakyat begitu antusias. Saat festival berlangsung, Raja memberikan pidato kepada rakyatnya. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan kekayaan dan kemewahan kerajaan ini, tetapi untuk merayakan persatuan kita sebagai satu bangsa. Setiap dari kalian adalah bagian penting dalam kerajaan ini. Tanpa kalian, kerajaan ini tidak akan menjadi apa-apa. Aplaus menggema di seluruh alun-alun. Raja melanjutkan, kita mungkin memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kedamaian dan juga kebersamaan. Dengan persatuan kita akan menjadi lebih kuat daripada apa yang bisa datang dari luar. Kita bukan hanya kerajaan yang besar karena tanah atau tentara kita, tetapi karena setiap orang yang ada di sini. Setelah pidato tersebut, rakyat merasa semakin terhubung dengan rajanya. Mereka merasa dihargai dan dihormati, dan semangat kebersamaan pun tumbuh lebih kuat. Abu Nawas melihat bahwa rencana ini ternyata sangat efektif, lebih dari yang ia bayangkan. Namun ancaman dari negara tetangga belum berakhir. Setelah beberapa hari berlalu, pasukan dari negara tetangga kembali mengirimkan surat yang berisi ultimatum baru. Mereka menuntut lebih banyak wilayah lagi. Kali ini mereka mengancam akan menyerang jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Tetapi raja tidak langsung panik. Dengan senyum tipis, ia memanggil Abu Nawas untuk merencanakan langkah selanjutnya. Abu Nawas, aku merasa lebih tenang setelah festival itu. Rakyat kita kini lebih bersatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Abu Nawas berpikir sejenak dan akhirnya berkata, Raja, kita akan mengirimkan surat balasan.
tetapi kali ini bukan dengan ancaman atau kekuatan. Kita akan menganggapi mereka dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita akan mengundang mereka untuk berkunjung ke kerajaan kita, untuk melihat langsung betapa kuatnya kerajaan kita, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena persatuan rakyat dan kebijaksanaan yang kita miliki. Raja setuju dengan ide ini. Beberapa hari kemudian, surat balasan dari kerajaan mereka tiba di tangan pemimpin negara tetangga, mengundang mereka untuk datang dan melihat secara langsung kedamaian yang terjadi di kerajaan itu. Tak lama kemudian, pemimpin negara tetangga yang merasa bingung dan terkejut akhirnya menerima undangan tersebut. Mereka datang dengan perasaan curiga, tetapi begitu tiba di kerajaan, mereka disambut dengan perayaan yang sama meriah seperti festival yang sebelumnya. Mereka melihat sendiri bagaimana rakyat dan pemimpin kerajaan ini hidup dengan damai dan saling menghargai. Di tengah sambutan yang hangat, mereka pun menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak terletak pada senjata dan kekuasaan, melainkan pada kebersamaan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Setelah pertemuan itu, negara tetangga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri permusuhan mereka dan mengubah sikap mereka terhadap kerajaan tersebut. Mereka tidak hanya mundur, tetapi juga menjalin hubungannya lebih baik dengan kerajaan yang telah mereka anggap sebagai ancaman. Raja kembali merasa bangga. Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa. Tanpa satu pun perang, kita berhasil menyelesaikan semua masalah dan menjaga perdamaian. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang Raja, cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak bertempur sama sekali. Kebijaksanaan dan persatuan adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Setelah pertemuan yang berhasil dengan negara tetangga, perdamaian yang sangat diinginkan akhirnya tercapai. Kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan dibantu oleh kecerdikan Abu Nawas kini berkembang pesat. Tidak ada lagi ancaman dari luar, dan rakyat hidup dalam keharmonisan. Keberhasilan ini menandai awal dari sebuah era baru, era di mana kebijaksanaan, perdamaian, dan persatuan menjadi fondasi kekuatan kerajaan. Namun, meskipun kerajaan ini makmur dan damai, Abu Nawas tahu bahwa tugasnya belum selesai, meskipun raja telah berhasil menjaga kerajaan dengan bijaksana. Terdapat masalah yang tersembunyi di dalam negeri, masalah yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketidakpuasan, kecemburuan, dan persaingan masih ada di kalangan para pejabat kerajaan dan bangsawan. Suatu pagi, raja meminta Abu Nawas untuk datang ke ruang istananya. Raja terlihat lebih tua dan lelah, meski masih melancarkan aura kebijaksanaannya luar biasa. Abu Nawas, aku merasa kerajaan ini telah berkembang dengan baik, tetapi hatiku masih merasa gelisah. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa perdamaian ini berlangsung selamanya? Bagaimana agar para pejabat kerajaan dan rakyat tetap hidup dalam kedamaian yang sejati? Abu Nawas tersenyum, seakan sudah memikirkan jawabannya sejak lama. Raja, perdamaian sejati bukan hanya tercipta karena tidak adanya perang. Perdamaian sejati datang dari kedalaman hati. Ketika setiap individu menyadari perangnya dalam menjaga keharmonisan. Kerajaan ini perlu lebih dari sekedar aturan. Kita perlu memberi contoh kepada dunia bahwa kekuatan yang sebenarnya berasal dari kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap semua. Raja terdiam, merenung sejenak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa mengajarkan itu kepada para pejabat dan juga rakyat? Abu Nawas berpikir beberapa saat, kemudian berkata dengan lembut, Raja, seringkali pemimpin yang baik adalah yang bisa mengajarkan dengan memberi contoh. Kembalilah kepada rakyat, tunjukkan bahwa kedamaian bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jadikan setiap keputusan yang diambil sebagai langkah menuju kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Raja yang selalu mendengarkan dengan seksama akhirnya memahami. Ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan dan menemui rakyatnya bersama dengan Abu Nawas. Raja mengadakan serangkaian perjalanan ke desa-desa, bertemu dengan petani, pengrajin, dan kaum miskin yang jarang mendapat perhatian dari para bangsawan. Di setiap pertemuan, Raja mendengarkan keluhan mereka dan memberikan solusi yang adil.
mempraktikkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, para pejabat kerajaan yang semula merasa terasingkan mulai melihat perubahan yang nyata. Mereka menyaksikan bagaimana raja mulai menilai lebih penting kebahagiaan rakyat daripada keuntungan pribadi ataupun kekuasaan. Raja dan Abu Nawas juga mengadakan pertemuan rutin dengan para pejabat kerajaan, bukan untuk memerintah, tetapi untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas dengan kecerdikannya yang khas tidak hanya membantu raja mengatur kerajaan, tetapi juga menyusun strategi baru dalam mengelola hubungan antar pegawai dan juga rakyat. Ia mengajarkan mereka bahwa ketegangan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan berbicara dan mencari solusi bersama, bukan dengan kekerasan atau kebijaksanaan yang menindas. Perlahan-lahan, seluruh kerajaan mulai merasakan perubahan ini. Beberapa bulan setelah itu, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sekali lagi. Tetapi kali ini dengan nuansa yang berbeda. Festival itu tidak hanya berupa pertunjukan seni atau perayaan kemewahan, tetapi juga sebuah ajang untuk menyatukan hati rakyat dan para pejabat. Di festival tersebut, semua orang di kalangan bawah hingga atas, dari petani hingga bangsawan, berkumpul dan berbicara tentang kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan. Pada acara tersebut, raja berdiri di atas panggung, memandang seluruh rakyatnya yang hadir. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Hari ini kita merayakan lebih dari sekedar kemakmuran. Kita merayakan persatuan dan kasih sayang yang telah membawa kita ke titik ini. Ini bukanlah hasil dari peperangan atau kekuasaan, tetapi dari kebijaksanaan yang kita jalani bersama." Abu Nawas yang berdiri di samping raja memandang dengan bangga. Ia tahu bahwa peranannya dalam menjaga perdamaian kerajaan tidak hanya berakhir dengan mengatasi ancaman dari luar, tetapi juga dengan menjaga ketenangan batin dan keharmonisan di dalam kerajaan itu sendiri. Hari-hari berlalu dan kerajaan itu semakin makmur. Tidak hanya wilayahnya yang berkembang, tetapi rakyatnya juga hidup dalam kedamaian sejati. Abu Nawas yang selalu hadir dengan nasihat yang bijak menjadi simbol kebijaksanaan bagi seluruh kerajaan. Para pemimpin baru yang muncul di kerajaan itu pun selalu merujuk pada ajaran Abu Nawas, berusaha untuk meneladani ketenangan dan juga kecerdikannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas semakin menua, raja memanggilnya ke ruang istana untuk sekali lagi berbincang tentang masa depan kerajaan. "Abu Nawas, aku merasa sangat berterima kasih atas segala yang kau ajarkan padaku dan kepada kerajaan ini. Tanpa kau, aku tidak tahu bagaimana kerajaan ini bisa sejauh ini." Abu Nawas tersenyum seperti biasa dengan senyum yang penuh makna. "Raja, segala yang baik adalah anugerah dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, dan ingatlah, kadang-kadang kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tidak kita lihat, ketika perdamaian terjaga tanpa pertumpahan darah." Raja mengangguk, menatap Abu Nawas dengan rasa terima kasih yang dalam. "Kau akan selalu dikenang sebagai orang yang membawa kedamaian sejati. Kerajaan ini akan selalu berada di jalan yang benar karena ajaranmu." Abu Nawas menunduk, menatap tanah sejenak, lalu berkata, "Raja, perdamaian bukan hanya sebuah tujuan, tetapi perjalanan yang terus berlangsung. Seperti sungai yang mengalir, kita harus selalu menjaga agar kedamaian itu tetap mengalir dalam setiap tindakan kita." Dengan kata-kata terakhir yang penuh kebijaksanaan, Abu Nawas menutup perjalanan hidupnya. Namun, warisan kebijaksanaan dan ajarannya akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh kerajaan itu. Raja dan rakyatnya tetap menjaga perdamaian dengan cinta, pengertian, dan kebijaksanaan. Berterima kasih pada seorang cerdik pandai yang mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati tidak datang dari peperangan, tetapi dari persatuan
dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dan begitulah kerajaan itu tetap berkembang dalam damai, menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain di dunia, bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam hati, bukan dari senjata. Tamat. Saat Abu Nawas menyelesaikan persoalan raja tanpa perang. Di suatu kerajaan yang jauh terdapat seorang raja yang sangat gagah dan berkuasa. Raja ini terkenal dengan kebijaksanaannya, tetapi juga sangat keras kepala dan cenderung menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan. Kerajaan ini sangat luas, dan raja memiliki pasukan yang sangat besar, dengan prajurit-prajurit yang terlatih dalam berbagai seni peperangan. Namun di balik kekuasaannya yang besar, ada satu masalah yang tak bisa diselesaikan dengan pedang ataupun tombak. Masalah dengan negara tetangga yang selalu menuntut lebih banyak wilayah dan juga kekuasaan. Raja yang bijaksana itu merasa terganggu oleh ancaman dari negara tetangga yang ingin menguasai wilayah kerajaan mereka. Setiap kali negosiasi dilakukan, pihak tetangga selalu meminta lebih banyak tanah dan sumber daya. Raja yang sudah merasa sangat tertekan, akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para penasihatnya untuk memikirkan cara yang tepat untuk menghadapinya. Tapi dari sekian banyak penasihat yang hadir, hanya satu nama yang bisa memberikan solusi, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang sangat cerdik, penuh akal, dan tidak pernah takut dalam menghadapi masalah. Namun ia juga dikenal dengan sikap humoris dan cara uniknya dalam menyelesaikan perkara. Bagaimana Abu Nawas? Tanya raja menatapnya dengan tajam. Kami sudah tidak bisa lagi menahan ancaman ini. Apakah kau punya solusi? Abu Nawas tersenyum lebar. Bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda, tanpa peperangan, tanpa darah yang tertumpah? Raja dan penasihat lainnya merasa bingung. Tanpa perang, bagaimana mungkin? Tanya salah seorang penasihat. Abu Nawas pun menjelaskan rencananya dengan penuh percaya diri. Kita akan menipu musuh tetapi bukan dengan kekerasan. Sebaliknya, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, dan lebih siap daripada yang mereka kira. Raja yang penasaran mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas mengusulkan untuk mengirimkan sebuah surat yang tampaknya sangat penting, yang berisi kabar bahwa kerajaan mereka memiliki pasukan yang sangat besar dan sangat kuat. Dalam surat itu, Abu Nawas menyarankan agar mereka juga menyebutkan tentang senjata yang tak tertandingi, yaitu sebuah senjata yang bisa membuat musuh ya sangat ketakutan bahkan sebelum mereka melancarkan serangan. Dan apa senjata itu? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum licik. Kami akan memberitahu mereka bahwa kita memiliki pasukan yang terdiri dari ribuan pria yang tak terkalahkan. Pasukan ini bisa menghancurkan musuh dalam sekejap, dan mereka hanya perlu mendengarkan satu perintah untuk membuat musuh bertekuk lutut. Raja mulai tertarik. Lalu siapa yang akan kita kirimkan untuk menyampaikan surat itu? Biarkan saya yang mengurusnya, jawab Abu Nawas. Saya akan mengirimkan surat itu dan mengatur semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas pun mempersiapkan surat yang penuh dengan kata-kata yang menakutkan, menyebutkan tentang kekuatan masukan dan senjata yang sangat menakutkan itu. Namun, surat tersebut ternyata sangat unik. Abu Nawas menulisnya dengan gaya yang penuh kebohongan, menggunakan bahasa yang penuh dengan metafora dan juga sindiran halus. Setelah surat itu dikirimkan, pasukan dari negara tetangga yang merasa terancam mulai bergerak menuju kerajaan raja. Namun mereka tidak tahu bahwa pasukan yang sangat kuat yang disebut-sebut dalam surat itu hanyalah sebuah ilusi. Sebagai gantinya, pasukan raja yang sebenarnya adalah sekelompok orang yang tidak biasa, yaitu petani, pedagang, dan juga tukang, yang semuanya dilatih untuk bergerak dengan cara yang tidak biasa dan dengan semangat yang tinggi. Ketika pasukan musuh tiba di perbatasan kerajaan, mereka disambut oleh sebuah pemandangan yang sangat aneh. Mereka melihat ribuan orang yang tampaknya siap untuk bertempur, tetapi mereka bukan prajurit biasa. Mereka mengenakan pakaian aneh, membawa alat-alat pertanian, dan tampak seolah-olah sedang menunggu perintah untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Tentunya ini membuat pasukan musuh kebingungan. Abu Nawas kemudian mengatur pertemuan dengan pemimpin pasukan musuh. Dalam pertemuan tersebut, Abu Nawas berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan bahwa pasukannya adalah pasukan yang tidak tampak seperti yang mereka kira, tetapi sangat kuat dan siap untuk melawan.
Pasukan kami lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Kami tidak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kecerdikan dan taktik yang tak tertandingi. Kata Abu Nawas dengan penuh keyakinan, jika kalian menyerang kami, kalian akan menghadapi musuh yang tak terduga. Kami siap bertempur kapan saja, di mana saja, dengan cara yang tak pernah kalian duga. Pemimpin pasukan musuh mulai merasa ragu. Mereka melihat pasukan yang tampaknya hanya terdiri dari orang biasa dan ragu untuk melanjutkan serangan. Abu Nawas dengan caranya yang khas membuat mereka semakin bimbang. Akhirnya, pemimpin pasukan musuh memutuskan untuk mundur. Mereka tak ingin mengambil resiko bertempur melawan pasukan yang tak terlihat biasa, namun dipenuhi dengan kegigihan dan keyakinan tinggi. Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan masalah raja tanpa satupun darah yang tertumpah. Raja sangat terkejut dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan kerajaan ini tanpa harus berperang. Abu Nawas hanya tersenyum. Terkadang yang lebih penting bukanlah kekuatan fisik, tetapi bagaimana kita menggunakan akal dan kecerdikan untuk mengatasi masalah. Peperangan bukanlah solusi terbaik jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan demikian, kerajaan itu tetap aman. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan tanpa harus mengangkat senjata. Raja pun belajar bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah yang besar. Setelah berhasil menggagalkan niat buruk negara tetangga yang ingin menyerang, ketenangan sejenak menyelimuti kerajaan. Raja yang tadinya merasa cemas kini mulai merasa sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Namun meski begitu, ia tahu bahwa ancaman mungkin akan datang lagi. Raja yang bijaksana, meski tidak suka perang, tetap merasa khawatir tentang masa depan kerajaannya yang mungkin terancam oleh pihak-pihak yang serakah. Suatu malam, setelah istirahat panjang, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgah kerajaannya. Malam itu sinar bulan memancar lembut melalui jendela, menciptakan suasana yang penuh kedamaian di dalam istana. Raja duduk di singgasananya yang dihiasi ukuran emas. Sementara Abu Nawas duduk di hadapannya dengan tenang, mengenakan jubah sederhana namun berwibawa. Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya serius, kau telah menyelamatkan kerajaan ini dengan kecerdikanmu. Namun aku tahu ancaman ini tak akan berhenti hanya dengan satu kemenangan. Apa yang harus kita lakukan agar kerajaan kita tetap aman? Abu Nawas tersenyum tipis. Raja, seringkali masalah datang bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam juga. Kerajaan ini mungkin telah selamat dari ancaman luar, tetapi untuk mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan, kita harus menjaga agar tidak ada keretakan dalam tubuh kerajaan itu sendiri. Raja menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tahu betul bahwa di dalam kerajaannya terdapat beberapa kalangan yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Mereka beberapa penguasa wilayah, para bangsawan, dan bahkan sebagian rakyat mulai mempertanyakan kebijakan raja yang terlalu mengutamakan perdamaian dan toleransi. Jadi bagaimana kita menjaga agar kerajaan tetap bersatu, Abu Nawas? Tanya Raja. Penasaran dengan pandangan Abu Nawas yang selalu bijaksana, Abu Nawas berpikir sejenak. Raja dalam setiap kerajaan, masalah yang datang bukan hanya persoalan luar, tetapi bagaimana menjaga keharmonisan antara rakyat dan pemimpin. Itu yang tak kalah penting. Saya sarankan kita membuat sebuah perubahan yang tak terduga, sesuatu yang membuat semua orang merasa dihargai dan terlibat. Raja mengerutkan dahi. Perubahan seperti apa, Abu Nawas? Sebuah perubahan yang menyentuh hati rakyat dan membuat mereka merasa terhubung dengan kerajaan ini. Jawab Abu Nawas. Mari kita lakukan sesuatu yang besar, namun tanpa kekerasan dan tanpa membuat musuh semakin kuat. Kita akan mengadakan sebuah perayaan besar, sebuah festival yang melibatkan seluruh rakyat dan kalangan, petani, dan hingga bangsawan. Raja terkejut. Perayaan? Apakah itu bisa memperkuat kerajaan kita? Abu Nawas mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya Raja, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat antara rakyat dan juga penguasa. Tidak hanya itu, kita juga menunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa kita bukan hanya kerajaan yang kuat, tetapi juga kerajaan yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan juga persatuan. Setelah berpikir sejenak, Raja akhirnya setuju dengan ide Abu Nawas. Persiapan untuk festival pun dimulai. Seluruh rakyat dilibatkan, mulai dari petani yang bekerja di ladang hingga tukang kayu yang mengukir dekorasi. Para seniman dan penyair datang untuk menampilkan pertunjukan seni.
Sementara para pedagang menjual hasil karyanya terbaik mereka. Semua lapisan masyarakat berperan dalam merayakan kebersamaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Festival kerajaan dimulai dengan megah. Ribuan orang berkumpul di alun-alun istana. Ada tenda-tenda besar yang berisi makanan lezat. Ada pertunjukan musik, dari dan tari yang memukau, serta lomba-lomba yang melibatkan semua kalangan. Namun, hal yang paling menonjol adalah kehadiran raja yang berdiri di hadapan rakyatnya dengan senyum yang ramah. Ia berdiri di samping Abu Nawas yang tampak penuh kebanggaan melihat betapa seluruh rakyat begitu antusias. Saat festival berlangsung, Raja memberikan pidato kepada rakyatnya. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan kekayaan dan kemewahan kerajaan ini, tetapi untuk merayakan persatuan kita sebagai satu bangsa. Setiap dari kalian adalah bagian penting dalam kerajaan ini. Tanpa kalian, kerajaan ini tidak akan menjadi apa-apa. Aplaus menggema di seluruh alun-alun. Raja melanjutkan, kita mungkin memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kedamaian dan juga kebersamaan. Dengan persatuan kita akan menjadi lebih kuat daripada apa yang bisa datang dari luar. Kita bukan hanya kerajaan yang besar karena tanah atau tentara kita, tetapi karena setiap orang yang ada di sini. Setelah pidato tersebut, rakyat merasa semakin terhubung dengan rajanya. Mereka merasa dihargai dan dihormati, dan semangat kebersamaan pun tumbuh lebih kuat. Abu Nawas melihat bahwa rencana ini ternyata sangat efektif, lebih dari yang ia bayangkan. Namun ancaman dari negara tetangga belum berakhir. Setelah beberapa hari berlalu, pasukan dari negara tetangga kembali mengirimkan surat yang berisi ultimatum baru. Mereka menuntut lebih banyak wilayah lagi. Kali ini mereka mengancam akan menyerang jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Tetapi raja tidak langsung panik. Dengan senyum tipis, ia memanggil Abu Nawas untuk merencanakan langkah selanjutnya. Abu Nawas, aku merasa lebih tenang setelah festival itu. Rakyat kita kini lebih bersatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Abu Nawas berpikir sejenak dan akhirnya berkata, Raja, kita akan mengirimkan surat balasan. Tetapi kali ini bukan dengan ancaman atau kekuatan. Kita akan menganggapi mereka dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kita akan mengundang mereka untuk berkunjung ke kerajaan kita, untuk melihat langsung betapa kuatnya kerajaan kita, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena persatuan rakyat dan kebijaksanaan yang kita miliki. Raja setuju dengan ide ini. Beberapa hari kemudian, surat balasan dari kerajaan mereka tiba di tangan pemimpin negara tetangga, mengundang mereka untuk datang dan melihat secara langsung kedamaian yang terjadi di kerajaan itu. Tak lama kemudian, pemimpin negara tetangga yang merasa bingung dan terkejut akhirnya menerima undangan tersebut. Mereka datang dengan perasaan curiga, tetapi begitu tiba di kerajaan, mereka disambut dengan perayaan yang sama meriah seperti festival yang sebelumnya. Mereka melihat sendiri bagaimana rakyat dan pemimpin kerajaan ini hidup dengan damai dan saling menghargai. Di tengah sambutan yang hangat, mereka pun menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak terletak pada senjata dan kekuasaan, melainkan pada kebersamaan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Setelah pertemuan itu, negara tetangga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri permusuhan mereka dan mengubah sikap mereka terhadap kerajaan tersebut. Mereka tidak hanya mundur, tetapi juga menjalin hubungannya lebih baik dengan kerajaan yang telah mereka anggap sebagai ancaman. Raja kembali merasa bangga. Abu Nawas, kau benar-benar seorang yang luar biasa. Tanpa satu pun perang, kita berhasil menyelesaikan semua masalah dan menjaga perdamaian. Abu Nawas hanya tersenyum. Kadang Raja, cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak bertempur sama sekali. Kebijaksanaan dan persatuan adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Setelah pertemuan yang berhasil dengan negara tetangga, perdamaian yang sangat diinginkan akhirnya tercapai. Kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan dibantu oleh kecerdikan Abu Nawas kini berkembang pesat. Tidak ada lagi ancaman dari luar, dan rakyat hidup dalam keharmonisan. Keberhasilan ini menandai awal dari sebuah era baru, era di mana kebijaksanaan, perdamaian, dan persatuan menjadi fondasi kekuatan kerajaan. Namun, meskipun kerajaan ini makmur dan damai, Abu Nawas tahu
bahwa tugasnya belum selesai, meskipun raja telah berhasil menjaga kerajaan dengan bijaksana. Terdapat masalah yang tersembunyi di dalam negeri, masalah yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketidakpuasan, kecemburuan, dan persaingan masih ada di kalangan para pejabat kerajaan dan bangsawan. Suatu pagi, raja meminta Abu Nawas untuk datang ke ruang istananya. Raja terlihat lebih tua dan lelah, meski masih melancarkan aura kebijaksanaannya luar biasa. Abu Nawas, aku merasa kerajaan ini telah berkembang dengan baik, tetapi hatiku masih merasa gelisah. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa perdamaian ini berlangsung selamanya? Bagaimana agar para pejabat kerajaan dan rakyat tetap hidup dalam kedamaian yang sejati? Abu Nawas tersenyum, seakan sudah memikirkan jawabannya sejak lama. Raja, perdamaian sejati bukan hanya tercipta karena tidak adanya perang. Perdamaian sejati datang dari kedalaman hati. Ketika setiap individu menyadari perangnya dalam menjaga keharmonisan. Kerajaan ini perlu lebih dari sekedar aturan. Kita perlu memberi contoh kepada dunia bahwa kekuatan yang sebenarnya berasal dari kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap semua. Raja terdiam, merenung sejenak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa mengajarkan itu kepada para pejabat dan juga rakyat? Abu Nawas berpikir beberapa saat, kemudian berkata dengan lembut, Raja, seringkali pemimpin yang baik adalah yang bisa mengajarkan dengan memberi contoh. Kembalilah kepada rakyat, tunjukkan bahwa kedamaian bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jadikan setiap keputusan yang diambil sebagai langkah menuju kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Raja yang selalu mendengarkan dengan seksama akhirnya memahami. Ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan dan menemui rakyatnya bersama dengan Abu Nawas. Raja mengadakan serangkaian perjalanan ke desa-desa, bertemu dengan petani, pengrajin, dan kaum miskin yang jarang mendapat perhatian dari para bangsawan. Di setiap pertemuan, Raja mendengarkan keluhan mereka dan memberikan solusi yang adil, mempraktikkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, para pejabat kerajaan yang semula merasa terasingkan mulai melihat perubahan yang nyata. Mereka menyaksikan bagaimana raja mulai menilai lebih penting kebahagiaan rakyat daripada keuntungan pribadi ataupun kekuasaan. Raja dan Abu Nawas juga mengadakan pertemuan rutin dengan para pejabat kerajaan, bukan untuk memerintah, tetapi untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas dengan kecerdikannya yang khas tidak hanya membantu raja mengatur kerajaan, tetapi juga menyusun strategi baru dalam mengelola hubungan antar pegawai dan juga rakyat. Ia mengajarkan mereka bahwa ketegangan dan perselisihan dapat diselesaikan dengan berbicara dan mencari solusi bersama, bukan dengan kekerasan atau kebijaksanaan yang menindas. Perlahan-lahan, seluruh kerajaan mulai merasakan perubahan ini. Beberapa bulan setelah itu, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sekali lagi. Tetapi kali ini dengan nuansa yang berbeda. Festival itu tidak hanya berupa pertunjukan seni atau perayaan kemewahan, tetapi juga sebuah ajang untuk menyatukan hati rakyat dan para pejabat. Di festival tersebut, semua orang di kalangan bawah hingga atas, dari petani hingga bangsawan, berkumpul dan berbicara tentang kebahagiaan dan kedamaian yang mereka rasakan. Pada acara tersebut, raja berdiri di atas panggung, memandang seluruh rakyatnya yang hadir. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Hari ini kita merayakan lebih dari sekedar kemakmuran. Kita merayakan persatuan dan kasih sayang yang telah membawa kita ke titik ini. Ini bukanlah hasil dari peperangan atau kekuasaan, tetapi dari kebijaksanaan yang kita jalani bersama." Abu Nawas yang berdiri di samping raja memandang dengan bangga. Ia tahu bahwa peranannya dalam menjaga perdamaian kerajaan tidak hanya berakhir dengan mengatasi ancaman dari luar, tetapi juga dengan menjaga ketenangan batin
dan keharmonisan di dalam kerajaan itu sendiri. Hari-hari berlalu dan kerajaan itu semakin makmur. Tidak hanya wilayahnya yang berkembang, tetapi rakyatnya juga hidup dalam kedamaian sejati. Abu Nawas yang selalu hadir dengan nasihat yang bijak menjadi simbol kebijaksanaan bagi seluruh kerajaan. Para pemimpin baru yang muncul di kerajaan itu pun selalu merujuk pada ajaran Abu Nawas, berusaha untuk meneladani ketenangan dan juga kecerdikannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas semakin menua, raja memanggilnya ke ruang istana untuk sekali lagi berbincang tentang masa depan kerajaan. Abu Nawas, aku merasa sangat berterima kasih atas segala yang kau ajarkan padaku dan kepada kerajaan ini. Tanpa kau, aku tidak tahu bagaimana kerajaan ini bisa sejauh ini. Abu Nawas tersenyum seperti biasa dengan senyum yang penuh makna. Raja, segala yang baik adalah anugerah dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, dan ingatlah, kadang-kadang kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tidak kita lihat, ketika perdamaian terjaga tanpa pertumpahan darah. Raja mengangguk, menatap Abu Nawas dengan rasa terima kasih yang dalam. Kau akan selalu dikenang sebagai orang yang membawa kedamaian sejati. Kerajaan ini akan selalu berada di jalan yang benar karena ajaranmu. Abu Nawas menunduk, menatap tanah sejenak, lalu berkata, Raja, perdamaian bukan hanya sebuah tujuan, tetapi perjalanan yang terus berlangsung. Seperti sungai yang mengalir, kita harus selalu menjaga agar kedamaian itu tetap mengalir dalam setiap tindakan kita. Dengan kata-kata terakhir yang penuh kebijaksanaan, Abu Nawas menutup perjalanan hidupnya. Namun, warisan kebijaksanaan dan ajarannya akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh kerajaan itu. Raja dan rakyatnya tetap menjaga perdamaian dengan cinta, pengertian, dan kebijaksanaan. Berterima kasih pada seorang cerdik pandai yang mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati tidak datang dari peperangan, tetapi dari persatuan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dan begitulah kerajaan itu tetap berkembang dalam damai, menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain di dunia, bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam hati, bukan dari senjata. Tamat.